Oke guys, kita berada di lokasi singkong X Bongkoran. Jadi di lokasi ini sudah berumur sekitar 2,5 bulan. Ini kita masuk ke lokasi ya. Memang ini salah satu pecahan dari lokasi yang es karet. Tapi kita tanamnya tidak bareng. Karena apa? Karena waktu penyiapan lahan waktu itu ketika lokasi ini sudah masuk ke ridger, paginya kita ridger, kemudian siang ketika kita mau masuk ke lokasi yang kebun karet itu kita hujan, sehingga lokasi ini tidak bisa bareng dengan lokasi yang X kebun karet. Ini adalah lokasi X Bongkoran ya. Kita lihat tanahnya benar-benar masih bagus. Cuman ya itu tadi belum rata pertumbuhan tanamannya. Jadi di sisi atas itu lebih cenderung subur karena lebih tuntas. Tapi yang di sisi bawah sana itu terlalu rendah sehingga pertumbuhan tanaman tidak bagus. Ini kita lihat yang di sini cenderung bagus ya, yang di atas, tapi yang masuk ke bawah cenderung jelek. Ini guys, ini lokasi yang belum bisa kita manfaatin untuk tanam karena memang masih benar-benar hutan ya. Kita hari ini mensurvei ini untuk memastikan bahwa musim kemarau ini bisa nggak ini ditabungkar untuk kita tanamin. Ini kita lihat di bagian bawah sudah mulai kering ya, yang tadinya becek. Nih guys, kita harus maksimalin ini agar nanti itu tidak jadi loss yang tinggi. Nih guys, ini yang sudah kita maksimalin, dan di sini adalah lokasi yang belum bisa kita maksimalin. Kita mensurvei untuk memastikan mungkin tidak musim kemarau ini kita bisa buka lahan ini. Ini harus kita coba maksimalin ya. Tapi kalau lihat di tengah sana masih air ya, masih becek, masih kayak sungai. Ini guys, ini yang di pinggir lebung itu kondisi tanamannya seperti ini ya. Memang curah hujan sudah mulai turun, tapi belum bisa turun banyak, airnya belum bisa tuntas. Ini guys, ini belum bisa kita maksimalin lagi nih kayaknya. Paling tidak menunggu kemarau yang lebih panjang lagi untuk mengolah ini. Memang masih perlu dibuka lagi sih lahan ini ya, karena memang batas lahan ini masih lumayan ya, dari sapitan itu kemudian batas karet itu ke sana. Jadi kita setelah akuisisi kita belum bisa maksimalin. Mungkin yang kita maksimalin baru bisa sekitar 0,7 sampai 0,8. Itu pun belum bisa tuntas ya airnya di sini. Yes. Memang tanah di lahan seperti ini memang perlu penanganan khusus ya. Ini perlu diratakan nih. Ini perlu diratakan untuk memaksimalkan tumbuhnya tanaman. Dan ini masih seperti hutan gini ya. Kita melakukan akuisisi untuk lahan-lahan seperti ini tuh karena memang cenderung lebih murah, lebih terjangkau dibanding kita akan beli lahan yang
bagus yang sudah jadi ya. Ini masih ada genangan air ya, cukup lumayan. Ini guys, ini perbatasan dengan lahan. Jadi pengalaman memang kalau kita beli lahan dengan posisi seperti ini, memang kita perlu land forming itu dengan kos per hektar itu antara 20 sampai 30 juta per hektar nih ya. Tetapi itu akan lebih murah ketimbang kita beli lahan yang benar-benar jadi ya, benar-benar jadi tinggal pakai, itu lebih mahal. Kalaupun perbandingannya adalah 1:2, artinya kita beli lahan yang seperti ini, itu kosnya misalnya satu coupling itu antara 100 sampai 120. Tapi kalau kita beli lahan yang bagus itu kisaran 200-an per hektar. Jadi kita masih ada selisih sekitar 80 juta. Dan kalau 80 juta itu kita gunakan separuhnya 40 juta untuk land forming, maka harga kaplingan itu sekitar 150 sampai 180. Jadi kita masih ada cost saving sekitar 20 juta. Nah, ketika 20 juta itu kita gunakan untuk tanam, itu bisa sekitar 3 periode tanam singkong. Guys, demikian review lokasi X Bongkoran Rusmana TV. Jos Ganos.